Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Rizky Ikra. Sebagaimana biasa kita akan berbincang terkait dengan apapun tema-tema yang akan kita bahas bersama para narasumber. Dan untuk kali ini kita akan memulainya dengan kisah tentang seorang ibu ya, dimana memang kalau kita kaitkan dengan sebuah dalil bahwa ridha Allah itu tergantung bagaimana ridha orang tua, maka kita akan coba mengupas bagaimana kemudian Allah memberikan ridha itu kepada kita sebagai hambanya, terkait dengan bagaimana kemudian sikap kita dengan orang tua kita. Nah, untuk bisa menggali lebih dalam tentang hakikat makna tentang ridhonya orang tua, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Haji Reno Purnomo Sugondo. Dan insya Allah nantinya beliau akan ikut berbincang dengan kita, berbagi tentang bagaimana kemudian beliau sebagai seorang anak mampu melewati kehidupan demi kehidupan yang memang terasa menjadi mudah ya, dengan berkat ridho dan doa dari orang tua. Untuk bisa lebih menggali bagaimana kisahnya beliau, mari kita akan tanya langsung kepada beliau. Haji Reno Purnomo Sugondo, Masya Allah. Masya Allah. Ini sahabat seperjuangan saya ketika kemarin kita berada di Arafah. Insya Allah banyak hal yang menjadi sekelumit cerita kita dalam berhaji. Dan tentunya di dalam proses kan pasti ada sebuah ujian, kemudian apapun itu, namun berasa tetap menjadi mudah karena saya meyakini bahwa ada peran orang tua di belakang. Betul. Nah, untuk itu kita akan coba mendengar kisahnya Pak Haji Reno nih terkait dengan beliau sebagai seorang anak. Pertama, memang bisa kita coba minta pendapat beliau ya, tentang makna dan kekuatan doa seorang ibu. Ini kita kaitkan dengan agama dan juga budaya. Bagaimana Pak Haji Reno? Ya, Pak Haji, sebelumnya terima kasih udah ngundang saya di sini. Mungkin pada dasarnya adalah setuju dengan tadi Pak Haji Rizky bilang bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya dari orang tua. Ya. Dan selalu sikap saya setiap kali melakukan kegiatan sebelum saya jalan, satu niat. Yang kedua adalah minta restu dari ibu. Ya. Karena sekarang orang tua saya tinggal ibu nih. Baik. Nah, bapak saya sudah almarhum tahun 2000 karena sakit. Semenjak itu apapun kegiatan saya lagi seneng, saya lagi susah, pasti yang saya minta adalah doa ibu. Doa ibu. Restu karena ibu ya. Karena orang tua kandung saya cuman ibu, tetapi tidak lupa banyak yang saya anggap sebagai orang tua, karena menurut hadis ada beberapa yang bisa dianggap sebagai pengganti orang tua, baik guru, iya, betul, orang tua angkat, iya, itu bisa juga mendoakan kita untuk menjalankan suatu kegiatan. Iya. Gitu Pak Haji Rizky. Jadi kalau boleh dikutip sedikit dari apa yang menjadi penjelasan, bahwa orang tua kandung memang adalah sosok yang melahirkan, yang kemudian membesarkan kita. Betul, dan selain itu juga ada beberapa orang tua yang juga kita anggap sebagai orang tua, baik itu orang tua angkat tadi, betul, mungkin juga guru, itu betul, tentu itu menjadi orang tua kita karena beliau yang memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat. Benar. Dan dari mereka juga doanya juga bisa sampai ke kita ya. Setuju. Mereka setuju. Ya. Setuju. Jadi apapun kegiatan yang akan saya lakukan, apapun sebelum saya mulai, contohnya dalam suatu pekerjaan, dapat surat tugas, saya minta pamit dulu, izin dulu, Ma, doain Reno ya, supaya lancar. Berangkat kemarin haji, Ma, doain Reno ya, semoga lancar, sehat, selamat, dan alhamdulillah pulang juga dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Gitu Pak Haji. Dan itu tentu ada kekuatan doa ibu yang betul, sudah merestui kemudian perjalanannya Haji Reno menjadi berjalan dengan lancar dan kemudian bisa pulang kembali dengan keadaan sehat. Betul. Gitu. Nah, selain proses berhaji, mungkin ada kisah yang bisa kita petik sebagai hikmah untuk diteladani. Ada gak kira-kira yang masih membekas doa ibu yang sampai saat ini masih terus berasa, yang masih
begitu terkenang karena dengan doanya beliau kita bisa mendapatkan A, B, C atau apa? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan? Tahun 2000 bapak saya sudah meninggal. 2000. Tahun 2000 saya masih baru lulus D3. Oke. D3. Di situ saya mau lanjut kuliah atau kerja. Ibu saya bilang, sambillah carilah. Mama doain bisa lah. Dari situ saya yakin jalan, dan dari S1 sampai S2 saya tidak bayar sedikit pun untuk kuliah. Masya Allah. Ada dari beasiswa, dari Bazis sendiri, ada dari kantor, dan ada beberapa orang yang, oh lu lagi lanjut, iya, mau bantu, ntar gue yang bayarin. Oh iya, Masya Allah. Itu kita nggak tahu, rezeki Allah udah atur, Iya, ya iya, kan? iya. Karena pada dasarnya kita dikejar ada 3, rezeki, jodoh, maut. Dan saya percaya dalam hidup itu intinya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa yang pertama bisa kita doa sendiri, bisa dari doa orang-orang sekitar, terutama doa dari ibu. Nah, dari perjalanan hidup saya, setiap kali, tapi ada garis bawah, setiap kali saya ketemu sama ibu, yang saya ceritakan cuma yang senang. Yang senang-senang aja ya? Yang nggak senang saya simpan. Berarti Biar memang- orang tua taunya saya senang Iya. aja. Gak usah diikut sertakan tentang bagaimana. Iya, kita ketidak- itu susahnya kayak gimana, kita itu lagi menderita apa, kita walaupun di depan ibu saya mulut ini senyum, tapi hati lagi nangis. Oke. Nah, di situ cuma bilang, doain Reno ya, Mak. Iya, pasti. Itu kejadian. Contoh real tahun 2022 waktu itu. Lagi ada konflik sedikit antara saya dengan manajemen di kantor sebelumnya. Mak, doain Reno ya, Reno mau umroh dulu. Kenapa? Emang nggak kerja? Kerja, insya Allah kerja masih. Benar, masa bohong sih? Walaupun bohong. Iya. Karena ada Walaupun konflik bohong. terlebih. Tapi menarik, konfliknya langsung umroh gitu. Iya, di situ. Tapi ada sesuatu yang saya nggak bisa buka. Baik. Selesai tawaf, Iya. qadarullah, ada yang telepon. Lah, lu nggak kerja? Enggak. Ya udah, 2023 lu bantu gua. Balik lagi. Padahal posisinya di situ saya kosong 1 bulan. Saya bilang, alhamdulillah. Ini mama doain, diijabah sama Allah, dibayar tunai, masih di haram. Masya Allah. Karena kebiasaan adalah setiap tahun, dari pertama kali berangkat tahun 2000 ke Masjidil Haram, Madinah, itu setiap tahun alhamdulillah, kecuali kemarin COVID, stop. Dan kadangkala saya berangkat itu, wallahi, ada aja orang yang ngasih rezeki untuk berangkat. Nah, salah satunya saya bayar dengan kemarin Januari, setelah doa tahun pertama, tahun 2000 saya doa, 2024 saya bisa berangkat sama ibu saya. Di situ bener-bener indah, Berkesan ya. sangat-sangat berkesan. Nah, kita ngasih, yuk Mak berangkat. Ini kayak baju ihram, ini paspor, kita ibadah bareng. Di saat tawaf, di saat sa'i, itu bener-bener, oh, ya Allah izinkan hamba untuk jadi Uwais Al-Qarni. Tapi Allah nggak ngasih di situ karena ibu masih sehat, gitu. Cuman ya, semoga sih diijabah semua doa-doa ibu saya. Amin. Semoga apa yang saya lakukan Allah ridho. Udah itu aja. Gitu. Dan berbincang tentang kesehatan tadi sudah disinggung ya. Haji kan dulu pernah sakit dan harus operasi. Nah, itu sakit yang serius kemarin kan sempat Serius cerita. banget. Mungkin nanti bisa diceritakan dan kemudian udah bisa sesegar ini. Alhamdulillah. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani, yang kemudian pasti ada juga di antaranya terkandung doa ibu. Bisa diceritakan kepada kami.
tahun 2010 atau 2011 Iya. saya didiagnosa ada tumor di belakang mata dan itu sempat drop. Bahkan saya kalau dari berat badan timbangan sekitar 80 sampai sekitar 69. Drastis. Sangat-sangat nggak terima. Kok sampai segininya ya saya dikasih penyakit. Ada apa sih? Dosa banyak, saking banyaknya nggak bisa kehitung, Ji. Iya. Saking banyaknya sampai nggak bisa dibilang, duh, dosa gue banyak amat yang mana ya? Gitu. Cuman ya Allah, itu saya belum bisa ngasih tahu ibu saya. Oh, waktu sakit itu nggak Waktu ngasih itu tahu. nggak. Sampai kalau nggak salah hari Minggu saya masuk, baru saya pamit, Ma, Reno tuh sakit ini. Reno mau operasi, doain sehat ya. Kenapa? Pasti ya orang tua juga nggak terima, marah kan, baru dikasih tahu. Ya udah, sekarang tolong doain Reno biar Reno sehat, Iya. biar bisa pulih lagi. Alhamdulillah hari Senin operasi, hari Kamis pada asar, seingat saya dokter bilang, Pak besok pulang ya. Kenyataannya setelah sholat maghrib lanjut saya koma 10 hari. Allah. Nah 10 hari saya juga nggak tahu. Begitu mata melek ternyata ya udah balik lagi ke ICU, Ji. Di situ saya tetap ya berpikir positif, Allah ngasih kesempatan saya kedua. Iya. Ibaratnya kalau orang Betawi tadinya udah mau Isya nih, ketemu lagi jadi juhur. Wallahin tak juhur untuk asar tuh. Gitu. Di situ juga saya bilang, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan kedua buat bakti sama orang tua. Saya belum bisa ngasih yang terbaik. Saya belum bisa waktu itu ya, Ji. Iya. Belum bisa ngajak umroh ataupun haji. Pengennya sih haji. Pengennya haji bareng. Amin, amin. Kalau kata Adi Hidayat, kasih baju yang terindah itu baju ihram. Dan kasih perjalanan yang terindah itu ketika betul-betul ibadah haji, dipanggil sama Allah. Ya, tapi baru dikasih kesempatannya kemarin berangkat tahun 2024 ini Januari itu kita berdua bisa berangkat. Alhamdulillah. Nikmat ya. Nikmatnya luar biasa. Itu qadarullah, ada aja rezeki di situ. Ya udah, Ma, bikin perpanjang paspor udah mati, Ren. Udah, nggak usah dipikirin, perpanjang, alhamdulillah bisa, daftar, berangkat. Iya. Gitu, Ji. Ya, baik. Ini kan kalau berbicara hubungan antum dengan ibu kan sudah sangat dekat gitu. Iya. Namun kita juga bisa melihat beberapa orang yang kemungkinan ya ada beberapa orang gitu yang dia tidak begitu dekat dengan orang tua. Memang secara karir bagus mungkin ya. Betul. Hanya mungkin tidak ada keberkahan dari doa ibu yang ada di situ. Karena memang dia merasa ini adalah usahanya sebagai anak. Padahal dia bisa begitu pun ya karena sudah dilahirkan, minimal itu dan pasti mendoakan. Nah, misal kita ada di posisi yang itu. Ini kita lagi berandai, kita berada di posisi yang jauh dari orang tua, jauh dalam arti bisa mungkin di jarak, mungkin di kedekatan emosional. Nah, apakah dengan kondisi kayak gitu kita masih bisa mendapatkan doa ibu gitu, doa orang tua? Karena memang orang tua kan ketika ya orang tua tetap orang tua ya pasti kan Iya, mendoakan. pasti. Ini bicara kita sebagai anak yang mungkin ya kasusnya adalah di situ. Dengan apa yang kita udah dapat saat ini adalah ya, merasa kita. Padahal kalau Allah mau sentil sedikit, kemudian kita dikasih kesadaran, loh iya ini kan berkat orang tua ya. Nah, tapi hubungan udah terlanjur menjauh nih. Nah, bagaimana atau kiat ya mungkin dari Haji Reno untuk bisa mendapatkan doa orang ibu di tengah kondisi yang mungkin nggak bisa dekat dengan orang tua gitu, dengan berbagai hal ya. Gini, Ji. Misalnya orang tuanya sudah nggak ada gitu, Ya. misalnya, dan lain-lain. Yang pasti kalau orang tua udah nggak ada, kita bisa berbakti kepada baik itu mertua ataupun orang-orang yang tadi bilang guru, ya. orang tua angkat, itu bisa. Tapi bila orang tua masih ada,
Dan orang tua minimal di surat Al-Furqan ayat 74 dibilang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Pasti pada saat dia dilahirkan, orang tua itu udah doain dia sampai akhir hayat. Iya. Orang tua itu pada saat kita dulu masih kecil pamit, walaupun udah dewasa dia jarak jauh, tapi orang tua masih ada. Minimal terucap doa yang baik sedikit. Mudah-mudahan anak gue sehat di sana. Itu juga bagian dari doa. Jadi kalau ditanya kiat seperti apa sih? Harusnya setiap manusia, terutama saya sampai berdiri di sini, 80% bahkan 90% itu adalah berkat doa dari orang tua. Iya. Tinggal orang tersebut apakah mau muhasabah. Sebenarnya dia berdiri bukan karena dia sendiri, tapi ada orang di balik dia. Nah, sehingga dia bisa masuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Masuk orang-orang yang berpikir bahwa ada sosok orang tua yang berkorban, yang walaupun dia menderita tapi tetap mendoakan anaknya. Walaupun dia dizolimin, ada ya sinetron-sinetron lah, pasti itu bagian dari cerita kehidupan, tapi pasti ada orang tua tetap sedikit, ya Allah berikanlah dia hidayah macam-macam. Baik itu dari rezeki, baik itu dari kesehatan, baik itu ujian. Pasti ada, tinggal manusia itu mau berpikir atau tidak. Iya. Mau balik lagi ke agama atau tidak. Itu aja sih. Iya. Dan memang kalau sudah membincang tentang ibu, ini agak merinding ya, karena saya juga pernah mendapatkan sebuah istilah untuk seorang ibu adalah benda keramat yang hidup. Betul. Beliau keramat sebenarnya. Betul. Doanya, ucapannya, bahkan ada salah satu imam Masjidil Haram pun berangkat dari dia tadinya nakal. Nakal, ada makanan tamu yang udah dihidangkan wala diacak-acak sama dia kalau nggak salah begitu ceritanya, dan akhirnya karena kesal, ibu itu tetap mendoakan yang keluar, Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu. Dan ini momen yang harus kita dapat ya, karena ibu adalah pintu ridhonya orang tua. Allah ya, ridhonya Allah. Sehingga kita harus benar-benar bisa mengambil hati seorang ibu kita, sehingga nantinya bisa mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah udah ridho, apapun jalan yang kita akan jalani, yang akan kita pilih dan tentukan, itu insya Allah menjadi lebih bermakna, lebih lancar, lebih mudah. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya memang mumpung nih untuk orang-orang yang masih mempunyai orang tua, khususnya ibu yang selalu menemani kita, ketika memang dia jauh, dekatkan, hadirkan kita untuk bisa berjumpa sesering mungkin dengan beliau, karena ketika udah usia senja di masanya mereka tuh yang dibutuhkan memang keadaan anak ya. Itu yang dirindukan. Dan kalau memang masih ada kesempatan untuk kita, yuk kita sering-sering jenguk, temu orang tua kita, minta selalu doanya, minta terus ridhonya. Karena di hadapan beliau, orang-orang tua kita ini masih anak kecil. Betul. Setuju banget. Maka harus terus kita pintain doanya, kita harus terus pintain apa restu dan lain-lain. Kalau bisa ya, kalau ada satu momen yang bisa dibentuk, ambil air ya, cuci kaki ya, itu hal yang kecil tapi bernilai besar bagi saya, karena memang itulah letak pintu surga kita, di bawah kakinya, di bawah tempat yang kalau kita lihat paling bawah, paling dasar, tapi di bawah itulah surga kita berada. Artinya kalau kita maknakan lebih luas ya kita nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan kalau seandainya pun kita menjadi tadi Uwais Al-Qarni gitu, ingin berbakti kepada orang tua di era milenial seperti ini, tetap belum bisa membayar. Tetap belum bisa membayar apa yang sudah ibu kita perjuangkan untuk melahirkan kita. Yang ketika lahiran itu ada beberapa kesakitan yang terkumpul, itu dijadikan satu ketika memang melahirkan. Itu perjuangan beliau, karena nggak ada orang yang berani mati, saya rasa, selain orang tua, ibu khususnya. Selain ibu, nggak ada orang yang berani mati untuk kita kecuali ibu kita. Ibu kita ketika melahirkan kita itu taruhnya nyawa. Dan beliau siap matilah mungkin dalam tanda kutip agar anaknya bisa hidup di dunia hingga sampai sekarang ini. Dan
kami mengajak kepada para audiens ya, jamaah yang menyimak ini dari manapun Anda berada untuk kemudian bisa beristighfar ketika memang ada hal yang selama ini kita lakukan menjadi sebuah kesalahan terhadap ibu kita, terhadap orang tua kita, ayah kita. Karena mumpung masih ada beliau, yuk kita minta restunya, kita minta ridhonya. Dan bagi yang sudah tidak ada, jaroh ke makamnya, doakan beliau. Doakan. Dan seusai sholat didoakan, minimal dikirim Al-Fatihah biar menjadi hadiah yang kita bisa berikan untuk orang tua. Karena ketika orang tua nggak ada, ya salah satu amal yang terus mengalir ya kita, doa anak ya. Insya Allah tentu banyak kisah-kisah inspiratif lain yang tentu dimiliki sama para audiens, para jamaah yang ada di rumah. Monggo kalau mau berbagi cerita tentang apa pengalamannya dengan kedekatan dengan seorang ibu ya, baik itu doanya atau apapun hal-hal romantis mungkin yang pernah dibangun bersama ibu atau ayah, monggo nanti bisa ikut menambahi di kolom komentar. Sedikit Ji. Siap. Sebagai kalimat penutup, saya kutip tadi ketemu artikel bagus. Ibumu adalah wanita yang telah menyayangimu dengan segenap jiwa. Dan raganya jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Ya. Maka jangan pernah buat dia menangis dengan alasan apapun, kecuali karena bangga dan bahagia. Masya Allah. Mungkin itu. Iya. Ji. Jangan buat orang tua menangis ibu kita, kecuali karena bangga dengan apa yang menjadi prestasi kita dan kebahagiaan yang kita sudah dapat ya. Karena kebahagiaan yang kita miliki, yang kita rasakan juga bergetar. Seakan dapat frekuensinya dari si ibu, merasakan oh ibu juga turut bahagia ikut bangga. Iya. Dan ridho di situ turun ya, insya Allah. Insya Allah. Maka yang paling penting dari kita untuk menjadi seorang anak saat ini dan ada ibu kita, yuk berlomba-lomba berbuat dan berbakti sebaik-baiknya agar beliau nangis tapi bangga, terharu dengan pencapaian-pencapaian kita dan kemudian beliau menurunkan ridhonya kepada kita sehingga perjalanan semakin lebih mudah. Betul. Biarkan dia meneteskan air matanya karena kebahagiaan. Biarkan dia meneteskan air matanya karena keridoannya bahwa ngelihat anaknya betul-betul sudah bisa, kalau kata istilah ibu saya, udah jadi orang. Padahal kita udah orang ini gitu loh. Jadi sebelum itu kita jadi apa ya? Iya, itu dia. Iya. Baik, ini menarik dan cukup inspiratif pembahasan kita dengan Haji Reno. Semoga bisa memberikan inspirasi juga untuk semua orang-orang yang mendengarkan podcast ini, dan tentu ini menjadi pemantik ya bagi kita agar lebih menyadari posisi kita sebagai anak untuk selalu berbakti kepada beliau hingga baik akhir hayat maupun ketika memang sudah beliau tidak ada, terus berbakti dengan cara doa dan meminta apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari orang tua kita untuk kita bisa teladani juga. Dan kami sekali lagi mengajak untuk semua jamaah penonton yang punya pengalaman tentang doa ibu yang berasa betul hingga sampai saat ini dan itu bisa menjadi inspirasi juga buat yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga Haji Reno sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi sharing-sharing terkait dengan hikmah hikmah doa seorang ibu, dan tentu kita juga sangat berharap bisa mendapatkan hikmah-hikmah juga dari ibu-ibu kita, dari doa-doanya, dan tentu kita akan ketemu lagi ya di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lain. Saya Rizky Ikro dan juga Reno Purnomo Sugendo. Mohon undur diri, mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.